Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina fa innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya adalah berbagai rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita. Kemudian kita memanfaatkan dan menggunakan rezeki tersebut. Setelah itu kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah atas segala rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah memberikan rezekinya, memberikan karunia-Nya kepada kita. Karena kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, maka kita termasuk bagian dari hamba yang bermaksiat kepada Allah, karena kita telah diberi rezeki tapi ternyata kita justru tidak memanfaatkan rezeki itu dengan baik. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, melanjutkan kajian tafsir, kita sudah sampai pada ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaqal hajar famfajarat min husnata 'asyrata 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu mir rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa idistasqa Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, kata Allah, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka famfajarat, memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Wa idistasqa Musa liqaumihi, di sini ada kata istasqa. Istasqa artinya memohon minuman atau memohon air, sama dengan istisqa, salat untuk memohon air atau memohon hujan, meminta hujan. Jadi dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab, ketika ada kata diawali dengan hamzah, kemudian ada sin dan ada ta, itu menunjukkan permohonan atau permintaan. Istisqa, memohon hujan. Istighatsah, istighatsah itu artinya permohonan, doa. Orang berkumpul kemudian tidak ada air, kekurangan air. Dan puncak kekurangan air itu melalui beberapa tahap. Pertama, kalau kekurangan air, yang pertama kali kekurangan air itu biasanya tumbuh-tumbuhan, sehingga tempatnya menjadi kering, gersang. Setelah itu baru kemudian yang kekurangan air, binatang. Kemudian setelah itu baru manusia. Jadi kalau sudah manusianya kekurangan air, yakinlah dua yang pertama ini telah terlebih dahulu kekurangan air.
Karena tidak mungkin manusianya kekurangan air sementara binatangnya melimpah atau tumbuh-tumbuhannya subur. Gak mungkin. Karena memang ini hukum alamnya seperti itu. Fitrah alamiahnya sudah seperti itu. Tumbuh-tumbuhannya dulu kekurangan air, baru kemudian binatangnya, baru kemudian manusianya. Nah, ini manusianya sudah kehausan. Kaumnya Nabi Musa, Bani Israel sudah sangat kehausan. Baru kemudian mereka mohon kepada Nabi Musa untuk meminta air kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanjengnya mana nih? Pelkah langsung minta air. Minta airnya tak tanggung-tanggung. Benibah mereka nyari sumur, kemudian ngalir nyari sumur, enggak. Mereka langsung minta ke Nabi Musa, ada air. Ada air. Kita pengajian misalnya aku udah sebelka karo minta ada air kan nyaman karo mendetin. Ini kan ini kita ada sumber. Di tempat yang enggak ada sumber mata air, mereka kehausan. Langsung mereka minta benibahnya ada sumber. Kita kan makin ada coba langsung entar kaki air misalnya sumbung air copok gitu. Ada. Dan air ini kebutuhan hidup. Makhluk hidup itu rata-rata 70% di dalam tubuhnya itu air. Air. Maka kemudian kita sangat membutuhkan air. Mun karo kudnase misalnya. Mun tada air tak bisa. Karena air, kebutuhan air. Makanya muka bumi ini 3/4 permukaan bumi ini diisi air, air laut, air danau, macam-macam. 1/4-nya daratan. Ini menunjukkan bahwa bumi ini sangat butuh air. Makanya ketika ada orang keluar angkasa, yang dicari pertama kali ada air enggak? Kalau ada air berarti ada kehidupan. Kalau tidak ada air, ya berarti nggak bisa hidup di tempat itu. Kecuali membawa air dari luar. Makanya dulu kenapa Mekah itu tidak ada penghuninya? Ketika Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail ke Mekah, nggak ada orang sama sekali, cuma berdua. Ditinggal berdua, Siti Hajar sama Nabi Ismail. Nabi Ibrahim berangkat lagi ke Yerusalem, ke Palestina. Dan nggak ada orang yang mau mendekat. Baru kemudian ketika ada Bi'ru Zamzam, ada sumur Zamzam di Makkah, baru kemudian orang-orang datang. Suku Jurhum pertama kali yang datang. Kenapa? Karena mereka melihat ke atas, ternyata ada air berputar, ada burung berputar di sekitar Ka'bah itu. Bukan tawaf. Karena memang biasanya burung itu ada di tempat yang ada tumbuh-tumbuhannya. Tempat yang ada tumbuh-tumbuhannya pasti ada air. Maka kemudian suku Jurhum yang waktu itu sedang mengembara, pindah-pindah hidupnya, itu akhirnya menetap di dekat Ka'bah karena sudah ada air. Semua makhluk hidup butuh air. Makanya kemudian ketika kita mau sholat istisqa misalnya, itu disuruh bawa binatang, disuruh bawa anak kecil, disuruh bawa orang tua, orang yang sudah tidak bekerja, yang tua renta, yang dia juga kekurangan air. Dijadikan apa? Sebagai tawassul. Tawassul bukan tawassul ini. Tawassul sebagai perantara. Makanya dulu ketika di masanya Umar kekurangan air, itu sholat istisqa. Mengadakan sholat istisqa dan Umar meminta minta Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Doanya itu Allahumma inna natawassal ilaika bi ammi Rasulillah. Kami mohon kepadamu dengan cara bertawassul melalui paman Rasulullah. Nah, jadi dua-duanya ini. Kenapa di sisi yang lain kepada pamannya? Karena pamannya Abbas itu yang masih hidup dan dia yang butuh air. Termasuk paman Rasulullah pun butuh air. Ini permintaan
atau doa istisqa di masanya Umar. Makanya nggak bisa kita kemudian sholat istisqa bertawassul kepada orang mati. Orang mati nggak butuh air. Makanya bawa anak kecil yang tidak berdosa, atau orang sudah sepuh, atau binatang yang juga tidak berdosa, itu dibawa ketika kita sholat istisqa. Apa tujuannya? Hamba-hamba Allah yang tak berdaya seperti ini yang membutuhkan air. Maka kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itu Allah pasti akan memberikan air. Jadi kalau sudah kekeringan, sudah gak ada air yang bisa diminum, dan orang-orang sudah sangat membutuhkan air, baru kemudian kita sholat istisqa. Mun sekarang jangan, mun makan apa? Rujuk biar tadi. Perpaan banyak beko itu aja. Mau membagi kantor Al-Falah mengumumkan mengadakan sholat istisqa, tarik katanya. Apa? Mereka butuh panas sekarang, tak butuh air. Tinah makai butuh air, mun perpaan bedese lebih kuat sumber air. Ya korsok daerah Roma, daerah Deja. Bah beda orang kasanaki mau beda sholat istisqa, pelan pun panas bah orang aing, bah mau beda sholat istisqa. Saya ikut rujuk nih biar orang. Ya, satu sisi dia butuhan, jadi harus lihat sikonnya juga. Itu jadi kebutuhan air. Dan pernah juga di masanya Umar, tapi terjadi di Mesir. Karena kebutuhan air. Makanya peradaban manusia, negara-negara itu berangkat dari air. Seperti Mesir. Itu karena Nil. Fir'aun itu sampai sombong karena air. Karena ada air Nil. India kuno juga air. Sungai Gangga. Di Yaman, bendungan Ma'rib itu juga air. Jadi ketika mereka airnya melimpah, mereka punya kebudayaan. Mereka menjadi negara maju. Bagaimana dengan Indonesia? Airnya melimpah kok negaranya gak maju-maju. Beda. Indonesia beda. Pengecualian Indonesia ini. Air ternyata kita beda produk aing dari luar. Detik-detik sih ngakan karo air luar. Kita usah sebut lagi karena kode etik jurnalistik ya. Orang sebut lagi napa merek napa misalnya. Itu yang menikmati orang luar. Yang minum kita, yang beli kita. Kemana keuntungannya? Keluar. Jadi kita yang negara maju seperti ini, yang banyak kaya dengan air itu ternyata nggak bisa. Nah, kita ketika musim panas kekeringan, kekurangan air. Tapi ketika musim hujan kebanjiran. Nah, berarti kita kan nggak mampu. Ya termasuk pemerintahnya nggak mampu mengelola air. Nggak mampu mengelola air. Banyak, nggak usah jauh-jauh. Di Pemekasan itu daerah bagian utara banyak kekeringan itu. Di Sampang, daerah Tobai, ada air bersih itu sulit. Ketika ambil wudhu misalnya datang ke sana silaturahmi ke daerah sana, ambil wudhu, piru kapi aing. Beda biru, beda merah, beda sebau. Tapi mereka biasa seperti itu. Kecuali musim hujan. Kalau musim hujan mereka airnya langsung dari air hujan. Kita mangken pas ngangkui wudu ngangkui aing ojen atau mandi ngangkui aing ojen kering sakit. Mereka biasa seperti itu. Nah, di satu sisi kita kadang musim hujan melimpah air, tapi ketika musim kemarau gak ada air. Berarti kan pengelolaannya yang lemah. Nah, kita kurang di situ. Agak baik bendungan. Iya, keleroke ya. Tanan saya rasanya agak baik. Angkui proyek, tidak beli ya. Air di mudah ini nikah. Kita sakrosan. Padahal negara kita kaya, air coba. Negara kita, coba Madura nih kamu kan dikelilingi air, tapi kita gak mampu memanfaatkan. Padahal negara-negara maju itu ya pertama kali adalah airnya yang dilihat. Kebutuhan air bersihnya seperti apa dan ketersediaannya seperti apa. Nah, di masanya Umar itu pernah Mesir itu kekurangan air.
airnya turun, air Nil itu turun. Dan di Mesir punya kebiasaan melemparkan kepala anak gadis, memendam kepalanya anak gadis di Sungai Nil. Itu setiap tahun itu, agar airnya tetap melimpah. Karena mereka dengan air sedikit. Akhirnya gubernur ketika itu Amr bin Al-As berkirim surat kepada Umar bin Al-Khattab. Ya, Umar ini kata lah salah ini. Maham apalagi di mana sama ke jin tak tahu lelanya lah Umar ni. Kirim surat ke bala je nang Mesir ni kah kekeringan. Gara-gara sungai ni kah macam-macam. Di Budina Umar kirim surat, beda surat kecil, ada kertas kecil kemudian dibungkus. Dilipat, setelah dilipat kemudian dipakai, kalau sekarang pakai amplop, dikirim ke Amr bin Al-As. Esoro tanam nang sungai Nil. Amr bin Al-As ini penasaran. Siapa? Napa saya dikatakan Umar dekat sungai Nil? Ternyata sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nahran Nil. Wahai sungai Nil. Mun ba'an riyah akili karena Allah akili lah. Akili. Keng mun ba'an akili karena ba'an tibi ya apa jangan ba'an lah. Karena gini suara Umar. Jadi mun ba'an akili karena Allah ya akili, mun akili karena ba'an tibi ya apa jangan ba'an. Nikah kalau ternyata tapi pakai bahasa Arab. Bi Amr bin Al-As sabab boleh pak kemudian pendem nang Nil. Akili boleh ternyata. Akili ternyata jin raja. Ternyata senyumpet nikah jin. Karena oleh surat dari Umar jin ditakon ning buka ana penten. Nikah takut, jadi langsung akili kan takut sampai gentar di Umar nih. Akhirnya akili boleh. Jadi ketika itu pernah ya ada kekurangan gara-gara disebabkan sungai Nil itu menurun airnya. Akhirnya kembali melimpah. Kebutuhan air itu nggak bisa. Termasuk kita juga dalam kehidupan sehari-hari nggak bisa mengenyampingkan tentang kebutuhan air. Ya karena kita termasuk di daerah yang melimpah air ya nggak terlalu jadi persoalan. Untungnya kita ting perpaan musim hujan tak kebanjiran, ting perpaan musim kemarau juga tidak kekurangan air. Kenapa? Beda PDAM. Ya, somor tak sampai jadi kerta ingat. Tapi mun ya naudzubillah, pas sampai petong tahun berturut-turut nih salah. Pas tak ujian sekali alamat nih. Alamat. Mengenai bahis kok benar ini. Karena kekurangan air. Nah, wa idistasqa Musa liqaumihi. Di sini disebutkan siapa yang minta air. Enggak makin minta lapar, biasa. Tapi kita enggak sampai kelaparan. Saya kocak kelaparan nih kan. Orang adalah sudah dalam keadaan lapar, seikakan tak ada. Benih kita pasti lagi kita ngakan. Orang yang apasa biasa lapar, tapi dia enggak kelaparan. Karena deki maghrib beda seikakan. Beda gitu. Meskipun bagian konsumsi dengan bagianan itu enggak kelaparan itu. Itu namanya lapar. Nah, para nabi itu tidak merasakan haus. Tidak sampai ke ini ke apa kekurangan air, tidak sampai kelaparan, tidak sampai kelelahan para nabi. Kenapa? Ya karena seperti kata Rasulullah SAW, kita para nabi itu abitu inda rabbi, kami tidur atau kami menginap di sisi Tuhan, di sisi Allah, dan Allah memberikan kita makan, Allah memberikan kita minum. Sehingga para nabi itu tidak kehausan, tidak itu. Apakah nabi tidak? Nabi biasa lapar, tapi tidak sampai kelaparan. Apakah nabi juga tidak lelah, tapi tidak sampai terlalu lelah. Makanya para nabi itu walaupun istrinya lebih dari 4, ya santai saja. Kenapa? Karena kekuatannya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan lebih daripada manusia biasa. Kita minta ya tak bisa, kita hukum alam biasa.
Makanya di sini menggunakan liqaumihi. Wa idistasqa Musa liqaumihi, bukan untuk dia, tapi liqaumihi, untuk kaumnya Musa. Nah, ketika sudah memohon air seperti itu, faqul nadrib bi'asaqal hajar. Maka kemudian kata Allah, kami mengatakan kepada Musa, berfirman kepada Musa, idrib bi'asaqal hajar. Pukul dengan tongkatmu hajar itu, batu. Di sini kenapa Allah ketika Nabi Musa meminta air, kenapa Allah tidak langsung memberikan seperti hujan misalnya? Kan mudah saja. Langsung menurunkan hujan, langsung mendung, apa susahnya bagi Allah? Kun fayakun, bisa. Tapi kenapa enggak seperti ini? Karena Allah ingin menunjukkan kepada kaumnya Nabi Musa bahwa Nabi Musa itu benar-benar seorang idrib bi'asaqal hajar. Hajar. Jadi di sini yang istimewa sebenarnya bukan batunya, tapi yang istimewa tongkatnya. Bagaimana tongkatnya istimewa? Ya karena sebagai tanda kenabian Nabi Musa. Idrib bi'asaqal hajar. Nah, yang dipukul batu. Qilah batu ini di bawah. Makanya di sini ada dua. Al-hajar di sini ada alnya. Dalam bahasa Arab lil ahdi, ada juga lil jins. Kalau lil ahdi berarti batunya dibawa oleh Nabi Musa. Ada batu dibawa dari gunung, makanya ulama tafsir ada dua pendapat. Ada yang mengatakan batunya itu memang sudah dibawa oleh Nabi Musa dan kaumnya, kemudian setiap haus itu langsung dipukul. Langsung tertipet. Nah, tapi kalau yang lil jinsi semua batu, berarti semua batu yang penting batu yang ada di tempat itu. Yang penting batu kemudian dipukul. Bukan batu yang sudah diketahui oleh Nabi Musa. Nah, tapi pendapat yang lebih kuat mengatakan batu itu memang dibawa oleh Nabi Musa lil ahdi. Jadi ketika mau minum, ketika sudah haus, itu batu yang dari atas ada 4 sisi batu ini. Ada 4 sisi. Atas, kemudian ada bawah, ada. Dari masing-masing sisi ada 12 sumber mata air. Dari masing-masing sisi ada 12 sumber mata air. Ada 3. Sehingga kemudian secara keseluruhan mata air itu menjadi 12. Sebagaimana jumlah kaumnya Nabi Musa, jumlah suku atau kabilah di kaumnya Nabi Musa. 12 kelompok. 12 kelompok. Masing-masing kelompok sudah ada tempat minumnya sendiri-sendiri. Tidak pindah ke tempat yang lain. Nah, di sini juga ada pelajaran penting bagi kita bahwa ternyata hajar yang keras, batu yang keras saja itu bisa mengeluarkan air. Makanya di kisah Nabi Musa yang lain tentang Bani Israel juga, tumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Hatinya orang-orang Bani Israel itu lebih keras daripada batu, sekeras batu atau bahkan lebih keras. Dari batu saja ada yang memancarkan air, sementara dari hatinya orang-orang Bani Israel tidak ada sama sekali memancarkan kebenaran. Ini menunjukkan bahwa hati itu ketika meneliti kebenaran. Tapi memang dari yang masyhur ceritanya, Ibnu Hajar itu karena memang orangnya lambat. Otaknya termasuk otak yang lemot. Bukan lemot biasa. Sudah parah. Ya jadi tak bisa. Pada ini tak bisa. Pada suatu hari baru kemudian beliau bertemu dengan menemukan batu yang kemudian dari atasnya menetes air. Ternyata batu itu berlubang. Padahal cuma tetesan air. Tak sampai semprot. Mulai semprot berarti lubangnya lebih rajin. Ini enggak, pakai tetesan air. Ternyata batunya berlubang. Batu saja yang keras seperti itu bisa berlubang dengan tetesan air. Padahal air itu kan benda cair. Cuman netes, tapi kalau terus-terusan itu bisa berlubang. Begitu juga dengan kita. Sekeras sekeras apapun hati seseorang, itu kalau tetap dia mau menerima kebenaran bisa. Tok.
Makin nerok pengajian ada masuk sekali. Laku nerok pengajian nantang beda masuk. Kata kakak bismillah. Du malam terus seperti itu. Itu suatu saat nanti hatinya akan lembut dan mudah menerima. Pada orang yang apalagi Quran. Polami bapak-bapak pernah nyoba. Bapak-bapak ini jangan terpengaruh dengan anjir lah tuh tak bisa apalagi Quran. Itu bohong itu. Kenapa? Para sahabat itu biasa. Para sahabat itu banyak yang masuk Islam itu sudah usia tua. Ternyata banyak yang hafal Al-Quran. Nah kita enggak. Kita makin nih kan terpatri. Demam lagi apalagi Quran anjir lah tuh. Pas kita nyoba, ternyata melarat ungu. Tapi bukan berarti gak bisa. Melarat ungu. Kenapa? Ya karena kita di otak kita memang sudah penuh. Kemarin kok antara lakoh. Dah iya, beda pekerjaan dia, beda pokoknya kepi beda. Beda masalah binina, beda masalah anak, beda kepi lah posak. Maka kemudian ketika kita mau menghafal Quran, memang lebih sulit daripada anak yang mengkhususkan diri untuk menghafalkan Quran. Berbeda anak pondok misalnya, khusus menghafalkan Quran itu mudah. Ada pikiran lain, mungkin kita akan nyambang. Muka bercabang-cabang pikiran kita. Kemana-mana, laposak. Ria si abis neseria, mari jadi apa ajualeria, komun abis neseria de rumah, bahkan pokoknya kepi bade, pesak kali kata. Sehingga kita kesulitan menghafalkan Al-Quran. Nah, kemudian ketika sudah kesulitan, kemudian kita beranggapan lah tak bisa lah. Bisa. Kenapa ya? Karena itu tadi. Tidak ada di dunia ini sekeras batu saja masih bisa berlobang, apalagi hati kita, apalagi otak kita. Jadi mun bodoh, gula mun bahasa Inggris tak bisa sekali Ustaz. Benih tak bisa sekali. King tak ajar sekali. Tak pernah ajar. Nah, itu berarti putus asa. Tapi orang yang bisa bahasa Inggris pun itu awalnya tak bisa. Tapi karena usaha. Jadi gak ada yang mustahil di dunia ini. Kalau kita mau berusaha dan izin dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqul nadrib bi'asaqal hajar. Jadi tongkatnya dipukulkan ke batu. Secara akal, batu ini ketak kira bedah ini. Secara akal, coba muntak part aja. Bodoh-bodoh aja kemudian kita. Tapi ternyata rata-rata sumber mata air yang berada di bawah batu itu kandungan mineralnya lebih tinggi daripada yang tidak ada batunya. Sama dengan sumur Zam-Zam. Mah bisa nang Mekah yang kering kerontang seperti itu, yang gersang, yang panasnya sampai 50 derajat Celcius kadang. Itu ada sumur air Zam-Zam yang terbaik di dunia. Tidak ada yang lebih baik dari air Zam-Zam itu. Makanya pada air main tak bisa. Ustaz, air mau gula airnya kualitas Zam-Zam. Iya, tak bisa. Cek turning Ustaz. Tak bisa. Pakun Zam-Zam. Kenapa? Ternyata di dalamnya itu unsur bebatuannya lebih besar. Jadi aing nikah mun somper pah temu tek takatek ben betok dikejen kualitas mineralnya jen tinggi. Jen baik. Kenapa? Ya sudah terfilter. Beda dengan yang serembu misalnya nang Kalimantan. Kalimantan nikah syarat ocean benar. Tapi tanahnya gambut, ada betona. Justru airnya agak bagus. Kata orang Kalimantan, air mira. Mira air. Gambut, airnya apa? Padahal aja dulu. Tak bisa. Nah, maka kemudian di sini faqul nadrib bi'asaqal hajar. Kami memerintahkan kepada Musa untuk memukul hajar itu. Nah, ini juga mukjizat, tak bisa diganti dengan yang lain. Makilah pakai tokolan dari bedebator aja. Tak bokol ngangkui tongkat, tapi ngangkui beseng misalnya. Tapi karena ini mukjizat, tayar keluar air. Nah, ini khusus. Jadi ada batu besar, kemudian disuruh pukul, kemudian baru. Jadi saya hebat ini ke tongkat, karena memang sudah dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang sudah tongkatnya Nabi Musa. Dan mukjizat terbaik itu bukan tongkatnya Nabi Musa ternyata. Walaupun tongkatnya Nabi Musa bisa digunakan untuk berbagai hal sesuai dengan yang diperintahkan Allah, ternyata mukjizat terbaik bukan tongkatnya Nabi Musa.
Al-Quranul Karim. Kalau tongkatnya Nabi Musa sudah berakhir, sudah mukjizatnya. Kemukjizatan tongkatnya Nabi Musa itu makin lama beda tongkat deh. Pas yang kui bi kita sih nongkol laki nih, beda botol pas itu laki bi kita, tak nggak bisa. Karena kenapa? Mukjizatnya itu khusus kepada Nabi Musa dengan tongkat itu. Makin lama beda tongkat temun kita sih nongkol tak bisa. Beda Nabi Musa ada tongkatnya tak bisa. Nah kita Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sampai sekarang masih bisa menikmati dan bisa mengetahui, bisa melihat kemukjizatan Nabi Muhammad, Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran sampai sekarang bisa kita nikmati, bisa kita saksikan, bisa kita baca walaupun jarang baca, bisa kita pahami walaupun kita gak paham-paham. Ini Al-Quran, ini mukjizat Nabi Muhammad. Sampai sekarang kita bisa menikmatinya. Nah, semakin kita mendalami Al-Quran, semakin mengetahui kemukjizatan atau keindahan Al-Quran. Namun tongkat justru memberatkan. Tongkat Nabi Musa. Kalau ada zaman sekarang, kita mungkin kagum. Tapi kan kita melihatnya, iya, dia hebat ketika di masanya Nabi Musa, digunakan Nabi Musa. Tongkatnya Nabi. Mun sekarang mah beda tongkatnya Nabi Musa misalnya, beda remah. Paling kita mengatakan, nah ini gak ada bedanya dengan tongkat yang di rumah saya, atau dengan tombak yang gak ada bedanya. Ini bedanya mukjizat nabi-nabi zaman sebelum Nabi Musa dengan sebelum Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad. Mukjizatnya Nabi Muhammad sampai sekarang, bahkan hatta yaumul qiyamah itu tetap ada dan bisa dinikmati oleh umatnya. Bisa dirasakan oleh umatnya dan bisa dipelajari oleh umatnya. Makanya tentang pelajaran Al-Quran ini, terutama tentang tafsir, istimewa sekali, bisa mengetahui banyak hal. Jadi dengan Al-Quran kita mengetahui tentang Nabi Musa, tentang Nabi Adam. Coba cari kitab sejarah yang menjelaskan tentang proses penciptaan Nabi Adam. Nggak ada itu, semuanya bersumber dari Al-Quran. Kitab-kitab terdahulu tentang Nabi Adam. Seandainya gak ada Al-Quran, mungkin orang-orang percaya pada teori Darwin, bahwa kita asal usulnya dari kera, atau paling tidak sama dengan kera. Tapi karena ada Al-Quran, kita itu dari Nabi Adam, bukan dari kera. Seandainya gak ada Al-Quran, ya teori Darwin bisa menyebar. Tapi karena ada Al-Quran terbantahkan bahwa ternyata manusia itu dari Adam. Dan kita bisa menjawab pertanyaan filsafat itu. Lebih dulu mana ayam sama telur? Ya, dengan cara melihat, ya, lebih dulu mana Nabi Adam dengan sperma? Lebih dulu Nabi Adam, baru kemudian ada spermanya. Sama. Lebih dulu ayam, baru kemudian ada telurnya. Coba balik, ya mungkin tanya lagi, repot dia. Ajam kan dari telur. Ya, makin beda telur mun teu ada ajam, beda remah. Coba sambal minta telur sambal kan. Tak kira pas dari PT. Paling kalau bucok beri. Sama. Pas sambal sperma misalnya. Air mani sambal dan sampai nang gelas misalnya. Lah sambal kok teti orang. Tak kira teti. Teti beda orang enggak ada baru kemudian itu. Jadi dengan belajar Al-Quran kita mengetahui bahwa manusia pertama itu adalah Nabi Adam dan menjawab banyak hal. Di antaranya adalah pertanyaan filsafat yang sudah lama itu gak terjawab. Ternyata ya itu bisa. Allah menciptakan makhluknya dulu, baru kemudian komponen-komponen yang ada di dalamnya termasuk sel telur, sel ovum dan sebagainya, termasuk sperma itu. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.